Benyamin Netanyahu ini kan bukan orang yang baru sebentar di politik, sudah sangat lama, pebisnis kawakan juga. Orang-orang Israel taunya dia juga sangat korup. Oke. Sangat korup. Jadi mau dicopot bolak-balik susah. Prancis sama Arab Saudi kemudian memutuskan untuk bertemu gitu, terus bilang kita kasih aja kemerdekaan Palestina, nggak usah pakai proses damai, langsung aja kita kasih hak berdaulat dulu, kita akui di PBB, baru habis itu kita ngomongin damai. Jadi 17 sampai 20 Juni dijadwalkan itu terjadi pertemuan di New York. Momen Sebenarnya itu. iya, momen ini dipakai Israel untuk betul mengalihkan sebenarnya. Mengalihkan berarti, dan dia bilang juga saya masih ada, saya nggak mau memberikan itu pada Palestina. Jadi kalau kesan saya sih, sampai ini negara-negara yang P5 ini ngerasa settled dengan ekonominya, terus juga nyaman dengan posisinya masing-masing, ya udah gantung aja. Jadi dengan situasi seperti sekarang sebenarnya PBB itu fungsinya lebih banyak sosial budaya. Timur Tengah adalah kawasan paling tidak stabil di dunia karena minim demokrasi. Bukan karena demokrasinya, tapi karena resourcesnya. Atau pokoknya paling hati-hati deh di negara yang kaya sumber daya alam. Dalam sejarahnya itu justru negara yang paling tidak stabil. Halo Sobat Medcom, jumpa lagi di Nggak Pakai Ordal. Nah kali ini rasanya FOMO ya, kalau misalnya kita nggak ngebahas soal konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel, dan kemudian ada Amerika Serikat yang ikut-ikutan. Nah sekarang sudah hadir pakar ilmu politik dan juga pengamat Timur Tengah begitu ya Mbak ya. Ada Mbak Dina, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah datang ya ke studionya Medcom. Sama-sama Gloria. Nah Mbak, ini kan baru kita ngomong kemarin, Israel nyerang Iran, tiba-tiba Iran bales gitu kan dengan rudal-rudal balistiknya itu. Kemudian nggak nyampe 2 minggu kemudian ada Amerika Serikat nyerang Iran. Jadi sangat dinamis sekali, dan kemarin tadi malam Iran menyampaikan kalau perang sudah selesai. Itu gimana sih Mbak ceritanya? Mungkin dari pengamatan Mbaknya. Gini, satu, kalau kita melihat Timur Tengah, kita nggak bisa membayangkan dia itu satu wilayah yang terisolasi. Timur Tengah itu apa sih sumber daya utamanya untuk dunia? Minyak dan gas bumi. Satu lagi, mereka itu adalah jalur pelintasan yang sangat strategis untuk berbagai macam komoditas dunia. Bukan cuman migas, tapi juga ada besi baja, ada juga biji-bijian ya, artinya beras, makanan lah ya. Jadi dan juga jalur utama di sana itu juga untuk segala macam ekspor impor negara-negara dunia tuh sekarang kan masih lewat shipping. Betul. Jadi kalau melihat Timur Tengah, jangan lupa kita harus lihat, jangan cuman fokus di politik Timur Tengahnya aja. Di dalam Timur Tengah sendiri itu juga sejarahnya panjang sekali, karena ini wilayah yang Anda udah bayangkan dong, tempatnya kan kering dan gersang gitu ya. Dan dulu selama bertahun-tahun sampai selesai perang dingin tahun 90-an, perang dingin tahu ya, antara Amerika versus Uni Soviet ya. Sudah perang itu selesai, pada dasarnya negara-negara ini kan sadar kalau kita secara ekonomi cuma bergantung sama minyak, nggak kemana-mana, kita diaduk-aduk terus nih sama negara-negara eksternal yang pingin punya pengaruh di kawasan dengan cara memutarbalikkan politik. Dulu kan ada kasus misalnya musim semi di Timur Tengah, menjatuhkan kekuasaan dari tokoh-tokoh yang dibilang otoriter di Timur Tengah. Jadi menjadi negara Timur Tengah itu sebenarnya deg-degannya banget gitu ya. Karena mereka di pusat dunia, wilayah yang sangat strategis, sangat penting juga komoditasnya. Jadi kalau mereka nggak pinter-pinter membawakan diri satu sama lain maupun dengan negara-negara eksternal yang ingin menguasai wilayah itu, ya gitulah dampaknya. Nah Israel sama Iran ini dua negara yang pada dasarnya dari dulu selalu merasa terkucil di Timur Tengah. Kenapa tuh Mbak? Satu, karena Iran itu Persia, bukan Arab. Iran tuh Persia ya? Iya, Iran itu Persia, dan kita tahu muslimnya di sana juga bukan muslim Sunni. Jadi nggak seperti muslim di Indonesia atau di Arab Saudi, tapi Syiah. Jadi ya mungkin teman-teman nanti bisa search lah ya, cari tahu apa bedanya Sunni dan Syiah ya. Sunni dan Syiah. Artinya mereka nggak ngerasa satu lah ya. Sementara Israel, kita tahu sejak gerakan Zionisme yang membawa mereka kembali ke tanah terjanji mereka di Timur Tengah, itu kan mereka dianggapnya pihak luar sebenarnya, bukan asli dari sana. Yang dianggap asli dari sana kan orang Palestina. Nah, yang lebih dianggap Arab. Nah, sejarah menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu itu sebenarnya
menyatukan kekuatan Timur Tengah di bawah payung Arab itu bukan satu hal yang sederhana. Dulu sih Arab Saudi pengennya udah sekalian deh satu payung supaya kita kalau ngadepin negara-negara eksternal tadi, Amerika, Inggris, ada Rusia, semua kan pada pengen minyak di sana. Kita jadi lebih bersatu. Nggak bisa ya ternyata tidak semudah itu gitu. Dan kita tahu Saudi memang paling besar ya dari segi geografis wilayah dan lain-lain. Dan Amerika kan kemudian menjadi memilih untuk bersekutu sama Saudi. Nah, gitu karena ya udahlah kita paling nggak bisa dapetin semua minyak di Timur Tengah, tapi kita punya teman paling dekat. Jadi basis-basis militernya Timur Tengah si Amerika Serikat di Timur Tengah itu banyak ditaruh di Arab Saudi. Kemudian ada Qatar kita tahu negaranya kecil mungil sekali kan di Timur Tengah, tapi dia juga perlintasan untuk logistik. Dan di situ juga ditaruh yang kemarin diledakkan itu pangkalan militer Amerika Serikat. Jadi begitulah akhirnya karena nggak bisa ditundukkan wilayah Timur Tengah oleh negara-negara Barat, dipecah-pecahlah, dibentuklah aliansi dengan si anu dan seterusnya. Nah, ketika Israel ini kan kemarin kejadiannya sebelum perang ini apa yang dia lakukan? Menghempur Hamas kan? Iya betul. Jadi dan memang agak panjang ya ceritanya karena di dalam negerinya si Israel sendiri kan sebenarnya politik dalam negerinya nggak secure. Benjamin Netanyahu ini kan bukan orang yang baru sebentar di politik, sudah sangat lama, pebisnis kawakan juga. Tapi yang orang-orang Israel taunya dia juga sangat korup. Sangat korup. Jadi mau dicopot bolak-balik susah. Nah, kenapa susah? Karena dia udah punya pegangan politik ya, networknya udah kuat. Nah, dia udah megang kartunya nih. Kartunya apa kira-kira? Apa tuh kira-kira? Ya politik luar negerinya. Bahwa dia dipandang disegani oleh negara-negara lain karena dia berani untuk menggunakan kekerasan dan jalur militer. Jadi ditakuti gitu lah ya. Sangat ditakuti. Nah coba bayangkan, kemarin kan ibaratnya udah tersudut nih ya dengan kasus Hamas, orang udah negara-negara dunia mengutuk ya. Betul. Bahkan sampai ICC, Criminal Court ya, International Criminal Court, Mahkamah Internasional udah bilang harusnya ditangkap nih, melanggar berbagai macam peraturan, harusnya nggak boleh nyerang sipil segala macam kok diserang gitu kan. Kan dia tersudut. Udah gitu teman baiknya dia Prancis sama Arab Saudi kemudian memutuskan untuk bertemu gitu, terus bilang kita kasih aja kemerdekaan Palestina, nggak usah pakai proses damai. Dari dulu kan kalau yang ngikutin cerita Israel Palestina selalu bilang damaiin dulu baru ntar dikasih hak kedaulatan si Palestina. Ini dipotong, langsung aja kita kasih hak berdaulat dulu, kita akui di PBB, baru habis itu kita ngomongin damai. Jadi two state solutionnya serius nih. Jadi 17 sampai 20 Juni dijadwalkan itu terjadi pertemuan di New York. Nah, momen itu. Iya, momen ini dipakai Israel untuk mengalihkan sebenarnya. Mengalihkan berarti, dan dia bilang juga saya masih ada. Saya nggak mau memberikan itu pada Palestina. Jadi dia mau unjuk gigi juga sama domestiknya ya, konstituennya di dalam negeri, bahwa Netanyahu nih masih kuat loh gitu kan. Jadi salah satu faktornya itu. Iran sebenarnya kalau dilihat dari program nuklir sebenarnya dari dulu juga udah ada dan sudah dipantau gitu kan. Dan Iran lagi negosiasi sama Amerika, betul. Dan sekarang dari Kongresnya Iran juga menyatakan tidak mau melanjutkan ya. Ya karena digituin gimana ngelanjutin. Ya nggak ada trust lagi, betul. Dan membuat Iran duduk di meja perundingan itu bukan hal mudah sebenarnya. Karena dulu waktu 2012 ya sampai 2017 sampai lahir JCPOA, namanya Joint Comprehensive Plan of Action atau Iran Nuclear Deal lah istilahnya. Itu kan negara P5, kalau anak HI taunya itu ya, negara P5, negara pemenang Perang Dunia II yang dapat hak veto di PBB, itu sampai duduk bareng-bareng 5-5-nya sama Iran. Udah dapat kesepakatan, udah sampai deal. Tinggal di jalan ini, itu zamannya Obama. Ganti presidennya Donald Trump. Donald Trump bilang nggak mau, pokoknya yang ngelanjutin yang apapun dikerjakan Obama pokoknya nggak dilanjutin ya, biasa dilanjutin. Itu kayaknya penyakitnya pemimpin ya seperti itu. Jadi ya gitulah ya, susah kita menjelaskan apa yang terjadi ya. Begitulah namanya politik.
Ego banget sih ya Mbak ya. Dinamis lah kita. Makanya kalau belajar politik serunya itu ya. Seru banget karena wow, baru sebentar ngomong ini tiba-tiba berubah lagi. Tiba-tiba berubah. Nah, Jadi tapi ada horizonnya mesti lebar. Oke, nggak bisa yang patokan satu aja gitu ya nggak Mbak bisa. ya. Dan ini kan banyak yang bilang juga kalau ini potensial terjadinya perang dunia ketiga. Kalau menurut Mbak Dina apakah nggak mungkin? Dalam waktu dekat atau kalau belum? tanda-tandanya seperti ini sih belum. Jangan Oke. sampai enggak ya. Kalau bilang belum tuh seakan-akan akan terjadi. Iya. Mudah-mudahan sih enggak ada yang pengen ya ada perang dunia ketiga. Kenapa saya bilang begitu? Konteks hubungan antar negara udah berubah banyak sejak perang dingin usai. Dulu waktu perang dingin Amerika berhadapan dengan Soviet, itu saat-saat paling menegangkan di mana semua orang percaya pemimpin kedua negara itu udah pegang tombol untuk senjata nuklir. Iya. Jadi perang nuklir itu bisa terjadi kapanpun dan itulah perang dunia ketiga waktu itu. Terjadi apa enggak? Enggak kan pada masa itu. Iya. Tapi sudah terjadi scare-nya waktu itu. Yang paling menakutkan waktu kejadian namanya Teluk Babi di zamannya Kennedy. Di mana Rusia udah naruh hulu ledaknya mendekat nih ke Amerika Serikat, moncongnya madep ke Florida. Ditaruh di Kuba. Dekat situ. Tapi kan ternyata kita tahu, kita belajar juga, Rusia naruh di situ bukan kemudian dengan niat langsung meledakkan. Niatnya dia apa? Gue bisa loh, lo serius, mau keras-kerasan ya, terus sama gitu. gue gitu. Ibaratnya bahasanya gitu kan. Dan Kennedy mengambil keputusan apa? Oke, enggak. Lo mundur, gue juga kasih ruang lah gitu. Jadi, tapi yang waktu itu kemudian orang ada miskomunikasi juga. Waktu perang dunia kedua mau usai itu kan kita udah ngerasain juga ada bom atom ya, ngelihat jatuh di Hiroshima Nagasaki. Itu kan satu kilas sejarah yang membuat orang berpikir serius mau bikin kayak gitu lagi di dalam negeri Amerika. Itu jadi Kennedy juga pasti ini ya nggak mau lah kehilangan suara di dalam negeri, membiarkan hal buruk itu sampai terjadi di dalam tanahnya sendiri. Berarti sebenarnya orang-orang ini tuh masih punya sisi kemanusiaan sebenarnya ya Mbak ya. Karena politisi itu kan yang paling penting dapat support dia terpilih lagi. Kalau besok nggak terpilih lagi, yang mau dia cari? Berarti memang ini tuh sebenarnya egonya seorang politisi gitu. Ya kita nggak boleh mudah terhasut oleh Iya. politisi. Karena politisi itu sebenarnya pengen menggerakkan massa, membuat orang percaya bahwa dia powerful, bahwa dia itu pemimpin yang tangguh, dia itu hebat, yang kayak gitu-gitulah. Jadi jangan lupa di belakang layar itu tetap aja ada kepentingan bisnis ada juga kepentingan bisnis. Namanya manusia itu kalau ada perang betulan kan pasti keluarganya dia yang kena duluan kan. Iya benar juga ya. So, kita nggak boleh melupakan itu gitu. Nggak boleh melupakan itu. Dan perang dunia ketiga masih jauh karena sekarang juga dari sisi bisnis itu udah saling terhubung satu sama lain. Tadi kembali ke soal Timur Tengah. Kalau soal Timur Tengah itu kita lihat lebih detil lagi, zoom in gitu ya ke dalam, ngelihat lagi lebih ke dalam. Itu bisnisnya di sana bukan cuman punyanya Amerika, Rusia, Cina, Korea ada, India ada, semua punya bisnis semua di Timur Tengah. Di situ iya. Kan suka lihat kan kalau jalan-jalan kemana ke Eropa kan pasti mampirnya mungkin transitnya di sana kan, di Dubai apa di mana, bisnis real estate, di Qatar golf lah ya kan, macam-macam. Itu kan yang invest banyak. Nggak mungkin cuma negara-negara di Timur Tengah doang. Dan nggak mungkin cuma Amerika kan. Benar-benar. Jadi nggak mungkin kalau tiba-tiba ada sinyal perang, ini para pebisnis nggak langsung saling telepon satu sama lain terus bilang, coba kalau bisa tolong tempat gue jangan deket-deket tempat gue. Oke, jadi nggak segampang itu sebenarnya terjadi perang dunia ketiga gitu ya Mbak ya. Nggak cuman seremeh itu karena Israel habis serang Iran kemudian timbul gitu. Ya. Faktor yang berusaha untuk menahan mereka itu banyak. Tapi kira-kira dari negara-negara misalnya seperti Amerika, Rusia, Cina, kalau misalnya ada perang dunia ketiga ini siapa negara yang paling diuntungkan? Amerika. Amerika tetap ya? Amerika tetap. Karena dia sebagai satu benua dia sendirian, secluded. Kalau Rusia dia nggak untung karena dia posisinya landlocked, terkunci gitu, nggak ada
akses laut segala macam. Kalau Amerika kan dia udah punya banyak pangkalannya, pangkalan militer di mana-mana, terus negara-negara sekutu juga udah puluhan tahun lah dia bangun relasinya gitu. Amerika, jadi yang harus kita waspadai memang jangan sampai gerakan apapun kita termakan sama kepentingan Amerika. Oke. Tapi kalau ngelihat dari Indonesia sendiri kan sebenarnya kita menganut sistem politik bebas aktif ya. Jadi tidak memihak satu sama lain gitu ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya kita lihat juga di mana media sosial itu kan konflik. Kalau melihat konflik global ini banyak yang mendukung, aku pro Rusia, aku pro Iran gitu. Nah, dengan posisi Indonesia yang seperti ini menurut Mbaknya gimana? Menguntungkan untuk Indonesia nggak sih? Yang kita tuh tidak memihak sama sekali nih. Kalau kita tidak memihak. Secara politik, Laili, kalau garda depan, garda politik ya, nggak apa-apa bilang kita bebas aktif dan tidak memihak tuh nggak apa-apa. Oke. Tinggal mas saya di belakang kita ngerjain apa itu aja. Oke, iya. Gitu. Tapi kalau Indonesia, kalau menurut Mbaknya potensinya seperti apa? Sekarang gini, kemana? Sebenarnya yang sedang terjadi itu Amerika secara ekonomi turun. Jadi sejak pertengahan tahun 2000-an lah, jadi 2005, 2010 itu udah ngerasa tuh Amerika Serikat kayaknya Cina tumbuhnya semakin cepat dan dengan sistem politiknya dia yang sangat terpusat. Dia mudah sekali ya menciptakan satu narasi, kompak tuh orang 1 miliar lebih melakukan apa yang diminta sama pemimpinnya. Dia bisa bayangkan force-nya ya, power-nya. Benar. Dan uang yang dikumpulkan oleh Cina udah bertahun-tahun dia pandai menyimpan uang. Cina ini ya? Cina pandai menyimpan uang. Jadi foreign exchange-nya ya, jadi valuta asingnya ya, itu dia pandai menyimpan uang. Dan waktu itu Amerika emosinya memang soal itu mata uang itu, karena menurut dia bohong nih kayaknya apa kan ada sistem di dunia sebenarnya cadangan devisa itu harus dilaporkan di tingkat multilateral. Kalau kita kan ada IMF tuh yang selalu nontonin kita berapa cadangan devisanya gitu kan, ada yang ngeliatin kita. Sama Cina juga gitu, tapi Cina nggak pernah open. Jadi nggak semua dia disclose, nggak semua dia buka gitu. Nah karena itulah dia bisa tetap punya cadangan sendiri yang orang nggak tahu sebenarnya berapa. Bahkan sampai sekarang kalau nggak salah apa ya, jadi dia tuh sebenarnya punya suatu sumber daya, tapi dia punya utamanya, tapi dia simpen, tapi dia beli dari negara lain. Apa Betul, itu ya? batu bara ya Mbak ya? Energi. Jadi kok bisa gitu, kenapa ya? Itu mungkin strateginya dia ya, suatu saat nih. Nah itu pinternya. Habis langka, makanya tadi punya, saya gitu. menekankan apa kalau dalam politik itu, apa sih yang utamanya dicari? Kalau Cina itu tahu karena penduduknya miliaran, dan diasporanya kan luas di seluruh dunia, saking dia nggak bisa ngasih makan gitu loh ibaratnya ya. Jadi kasarnya gitulah, di dalam negeri dia nggak bisa nyediain lapangan pekerjaan dan lain-lain. Akhirnya orang-orang itu mental kan ke seluruh penjuru dunia, bikin Chinatown masing-masing punya bisnis ya. Nah kemiskinan itu benar-benar parah memang di Cina ya, waktu itu. Sebelum Xi Jinping. Jadi taruhannya Xi Jinping sebagai seorang tokoh di Tiongkok itu adalah bisa nggak bikin masyarakatnya sejahtera. Jadi dia tahu persis apa sih yang mesti dibangun, ya lapangan pekerjaan yang menghasilkan uangnya bisa dipajak untuk pemerintah punya income, sementara masyarakatnya punya penghasilan. Nah gitu kan. Industri nggak mungkin jalan tanpa energi, emang bisa? Kan nggak ada. Dia punya batu bara, tapi dia pengen jauh lebih banyak produksinya. Kalau dia berhitungnya gini, kurasa orang kalau produksinya cuma segini aja, ya nggak bakal cukup buat rakyat saya harus berkali-kali lipat. Gimana caranya supaya produksinya jalan? Oke, energi dari tempat lain taruh tempat kita kasih deal murah, jangka panjang. Dulu kan pernah ada keributan di Indonesia kan gara-gara kita setuju menjual batu bara kita dengan harga yang sangat murah, tapi dibelinya jangka panjang. Pengusaha kita udah nggak mikir lagi tuh, mikir daripada nyari pasar, ya udah diiyain aja gitu jangka panjang. Dia beli dari Australia, dia beli dari Indonesia, karena kalau Indonesia sama Australia mikirnya masih ya udah bisnisnya cuman bisnis di dalam negeri aja. Dan saat ini saja gitu. Saat ini aja. Kalau mereka udah ke depan ya. Mereka langsung bilang kita bikin jalan raya sekalian. Bikin itu Belt and Road itu. Belt and Road itu kan ada jalan raya, ada kereta, ada pelabuhan. Supaya apa? Barang yang diproduksi langsung dibeli sama masyarakat di seluruh dunia.
Jerman, sampai nembus sampai ke Eropa kan, sampai ke Iya, iya, Rusia, benar. sampai ke Asia Timur, Asia apa namanya, Asia Tengah. Jadi ya jelas butuh banyak batu bara, butuh banyak energi. Terus masih kurang dia kan. Terus langsung dia bilang, trennya apa? Energi hijau. Sekarang dia udah 80% solar panel dunia itu Iya produksi bener, Cina. itu kemarin juga dia bangun lagi tuh banyak ya. Banyak. Nuklir dia juga punya. Jadi ibaratnya ini negara yang panas karena dia berproduksi terus gitu kan. Iya, iya. Karena orientasinya bukan lagi hanya untuk mempekerjakan orang Cina, orang Tiongkok di dalam negeri, konsumsinya juga di dalam negeri. Dia membayangkannya dunia ini udah tempat mainnya dia semua. Iya benar-benar, wah pikirannya 10 langkah lebih maju nih. Oh iya, Dan berkali-kali Amerika lipat lebih melihat itu panjang. kesal ya. Kesal. Amerika Serikat kan juga awalnya nggak nyangka bahwa kok ada ya negara yang berpikir border itu is not a limit. Hmm. Kita tahu kalau belajar Iya. dalam hubungan internasional kan namanya kedaulatan itu basisnya ya border gitu kan, Betul. perbatasan. Kok Cina nggak ngerasa. Bahkan di bawah laut aja dia bisa bangun tuh terowongan itu Bisa. Mbak. Wah hebat sih emang. Dan itu jadi jalan gitu kan. So that's your era. Jadi ini era kita, kita berhadapan dengan model hubungan internasional yang beda dengan Zaman dulu gitu zaman ya. dulu 20 tahun lalu totally different, 10 tahun lalu aja beda. Kalau di sekarang ini lebih apa Mbak? Lebih apa yang terlihat di depan mata itu yang terjadi atau lebih pinter bermain di belakangnya? Oh, pinter di belakang. Namanya politik Pinter itu di belakang ya? Iya, depan belakang nggak sama itu. Gitu ya. Dan kita juga belum tentu politik bebas aktif sebenarnya. Enggak. Oke. Dan kalau misalnya kayak gitu apa untungnya untuk Indonesia Mbak dengan Indonesia juga tergabung dalam BRICS? Nah, tadi karena Amerika posisinya turun secara ekonomi, konyol kalau kita tidak mencari anchor baru, mencari Oke. pegangan yang baru. Dan tadi uang dari petrodolar misalnya itu nggak bisa diserap sama Amerika. Iya. Makanya dia juga mulai Saudi kan bergabungnya juga ke BRICS. Iran Iya, kan iya, juga iya. masuknya ke BRICS. Kenapa? Karena dia bisa bikin dan mereka juga lihat ya kalau kayak Iran, wah kalau kita nggak setuju sedikit sama Amerika langsung diembargo gitu kan, Iya. langsung diisolasi, langsung nggak bisa dagang sama siapa-siapa. Mereka udah ngalamin puluhan tahun diisolasi. Indonesia juga tahu lah dalam sejarahnya kan waktu Indonesia misalnya tahun 60-an ya, 65 itu kita bilang go to hell with your aid. Sana-sana dengan bantuan-bantuan Amerika kita nolak. Langsung kan terjadi gonjang-ganjing di dalam negeri kita dulu, makanya ada pergantian kekuasaan tahun 65-66 itu kan. Karena itu. Jadi nggak main-main kalau kita berusaha dengan cara apa ya, frontal gitu. Iya, iya, iya. Memisahkan diri, kelihatan betul depan belakang sama, kita lagi kemana, resikonya besar sekali. Makanya negara-negara lain nih, Rusia, kemudian Saudi, kemudian Brazil, India. Ini main alus kan. Iya, iya, Nah, iya. dia main di kaki yang banyak. Sama Amerika tetap baik karena Amerika nih daya belinya masih tinggi. Oke. Dan mereka ya daya beli bukan karena kuat ekonominya juga ya, karena mereka udah nggak bisa bikin baju sendiri, udah nggak bisa bikin sepatu sendiri, udah nggak Iya, bisa. iya, iya benar. Jadi mau nggak mau dia beli dari kita. That's an opportunity, harus tetap kita ambil. Tapi untuk tadi kemandirian ekonomi, kemudian bagaimana kita mengelola investasi yang masuk. Kalau di era tahun 90-an itu dana yang masuk untuk investasi di Indonesia biasanya lewat multilateral agreement. Oke. Jadi dulu ada IGGI namanya. Jadi groupings untuk ngumpulin dana-dana misalnya dari Australia, Jepang, Amerika, semua sekutunya Amerika kasih duit ke kita, terus kita dikasih aturan main. Lo boleh pakai duit kita, tapi catatannya Iya, gini ya, mesti gini. Sekarang kan kita dibebasin. Multilateral nggak ada, malah Donald Trump kan bilang udah bye. Nggak ada tuh, Iya, iya. 8-8 segala macam udah nggak ada udah. Ya udah berarti itu sebenarnya jalan ya buat negara-negara lain bikin sendiri multilateral yang baru. Makanya BRICS itu punya kan mekanisme yang lagi dibangun. Iya. Masih bayi, namanya New Development Bank (NDB). Masih bayi, saya bilang masih bayi karena memang masih jauh lah, karena bikin sistem keuangan yang sedunia, akurat, cepat, klik langsung duitnya pindah dan nggak ada bugnya gitu kan, duitnya tiba-tiba hilang Iya, atau tiba-tiba. kemana, itu kan nggak Wah, gampang. hebat sih, nggak gampang sih, tapi masih dalam proses Masih dalam develop proses. ya. Nah itu yang harusnya kita lindungi bersama-sama supaya
di dunia itu nggak cuma satu pintu lah, Iya, benar. ibaratnya kita punya opsi. Oke, sejauh ini Mbak kalau melihat konflik di Timur Tengah ya, khususnya antara Israel dengan Iran, solusi jangka panjangnya tuh seperti apa sih Mbak? Apakah nanti akan ke depannya ya udah mereka akan bertikai terus seperti ini? Kalau ada beberapa yang kayaknya lagi dieksplor sama negara-negara Timur Tengah ya. Satu itu diuji coba, misalnya si Amerika itu pengennya ada itu yang namanya Abrahamic Accord. Abrahamic itu kan Bapak Abraham itu pemersatu, bapak segala bangsa. Dulu zaman sebelum mereka nyadar agamanya masing-masing apa atau suku bangsanya apa, kan mereka bapaknya cuma satu, cuma Abraham gitu loh maksudnya. Jadi kalau diperkenalkan satu tokoh yang bisa menetralisir konflik itu, bisa nggak mereka lebih menormalisasi hubungan. Kemarin kan udah sempet tuh ada normalisasi hubungan, misalnya si Israel sama si Saudi dengan cara Abrahamic itu. Di bawah Abraham itu nanti deal-deal ekonomi dijanjiin lah bisa tercapai. Nah si Saudi merespon sangat positif, Amerika Serikat terus dibelanjain tuh semua senjatanya, dibeliin tuh baru-baru tuh. Dia punya baru dari Amerika Serikat untuk nunjukin bahwa ya udah oke, you kasih jaminan situasi lebih kondusif, saya belilah barang kamu gitu. Step by step kayak gitu. Nanti sama Qatar, sama Bahrain, sama Uni Emirat Arab kita tahu itu satu. Opsi yang kedua waktu itu yang juga jadi paralelnya ya jalan, itu pebisnis kemudian misalnya si ini Crown Prince-nya Saudi kan juga datang ke Asia tuh, ketemu banyak pihak, nawarin apa? Petrodolar. Kita punya uang nih, mau diinvest. Biasanya kan orang takut ya invest ke Timur Tengah, pikir kelas atas terus hanya Amerika mungkin yang berani main. Ini kan mulai dia tawarin dengan skala yang lebih kecil-kecil untuk invest. Kalau mau beli spot di sana, bikin lapangan golf bareng atau macam-macam yang kayak gitu. Mulai kan kerjasama begitu ya, barter atau apa gitu ya. Supaya ada terbuka lah. Di sana tuh intinya diversifikasi lah. Mereka tuh jadinya bisnisnya nggak cuman minyak gitu. Dan duit minyak itu kan duit panas ya. Nggak bisa dia ya duitnya banyak tapi kalau nggak dikelola dengan baik itu juga nggak akan hasilnya perang tadi kan nggak positif gitu. Terus opsi yang ketiga itu yang lagi dikembangkan juga ini isu green, isu lingkungan hidup. Jadi kita tahu mereka dengan produksi utamanya minyak dan gas itu fosil dan musuhnya gitu ya, musuhnya yang green. Tapi kan mereka juga berusaha yang terdepan sekarang untuk green. Go green ya. Go green. Jadi sebenarnya kalau kita lebih positif gitu melihat ya, perkembangan politik itu akan tercipta sih balancing ya dengan caranya masing-masing. Dan ini mungkin masih proses begitu ya? Masih proses. Dan ya Netanyahu, sekali lagi kata kuncinya Netanyahu. Gitu ya. Orang ini yang dia punya masalah juga di dalam negeri, terus orientasi politiknya juga memang sangat kanan, mentok kanan itu, mentok kanan. Jadi militeristik sekali, nggak bisa ngeliat dunia tanpa militer, gitu-gitulah. Iran kan sebenarnya udah moderat, jadi udah agak mulai menghalus gitu ya. Udah halus ini. Jadi aneh kalau pemimpinnya udah bukan yang militeristik kan, udah sipil. Tapi terus tetap dihajar tuh kan aneh sebenarnya. Jadi ya mungkin memang transisi itu berat ya di mana-mana. Berarti emang kata kunci Netanyahu sekali lagi ya. Kita doain aja lah ya, siapa tahu bisa berubah pikiran ya. Itu kita spiritualismenya banget, kita doain aja. Masuk ke situ deh jadinya. Karena nggak ada jalan keluar lagi mungkin. Nah sejauh ini kalau kita melihat kemarin perannya Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk pro ke Israel dengan menyerang Iran. Berarti PBB ini gimana sih Mbak dalam membawa kedamaian? PBB itu kita tahu dilihat dari sejarahnya lagi ya, balik lagi ke sejarahnya. Karena kenapa saya bilang sejarah itu penting, ngelihat desain. Desain lembaga. Desain lembaga tuh penting karena dari situlah kita kelihatan limitnya apa, keterbatasannya apa, dan potensinya apa. Sebenarnya dari desainnya itu adalah dia kan yang paling ditunggu-tunggu itu perannya DKPBB, Dewan Keamanan PBB. Orang boleh setiap September itu kumpul bareng di majelis umum, seluruh negara 192 negara kumpul, masing-masing orasi kan, pemimpin negaranya orasi bisa sampai 30 menit dan lain-lain. Itu tujuannya apa? Mengekspresikan agenda penting cara negara-negara ini memandang dunia dan itu di take notes kan.
Nah, biasanya akan muncul rekomendasi. This should be the priority of the UN, atau UN harus melakukan ina dan inu gitu. Sekjen kemudian punya mandat. Dia bisa menyampaikan isu-isu penting ke Dewan Keamanan PBB. Jadi nggak bisa langsung nih dari Majelis Umum langsung ke sana, nggak bisa. Tapi si Sekjen bisa. Nah, dan member states yang P5 yang tadi UK Inggris, Amerika, Prancis, Jerman sama Cina, Rusia itu kan bisa bisa dengan terlibat di Majelis Umum juga punya agenda yang dia angkat di Dewan Keamanan. Terus Dewan Keamanan itu desainnya 5 anggota tetap, 10 anggota tidak tetap, jadi 15 kan. Yang 10 anggota tidak tetap ini Indonesia kan udah sampai 4 kali kita pernah jadi anggota tidak tetap. Dan kita masih mencalonkan diri lagi kalau nggak salah 2029. Untuk 2029-2030. Jadi selama setahun kita punya peluang. Sekarang problemnya adalah karena desainnya begitu, kalau inti utamanya adalah Amerika Serikat merasa dipertanyakan lah ya kompetensi ekonominya, kemampuan dia untuk menjaga tanda kutip perdamaian dunia gitu kan juga berkurang. Kalau ekonominya kurang gimana coba kan? Itu. Sementara Cina, Rusia terus bertumbuh ya. Dan tapi Cina kan setengahnya kalau bahasa anak-anak sekarang EGP gitu ya. Emang gue pikirin gitu. Ya lu mau punya masalah konflik di Yemen di apa, saya pokoknya kita nggak boleh ikut campur deh gitu aja kan. Kita kerja aja deh. Kita kerja aja deh. Kan buntu tuh, nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Sementara harusnya Dewan Keamanan PBB itu bisa mengeluarkan resolusi, kemudian mengecam, mengutuk, yang paling keras mengutuk, habis itu kirim pasukan perdamaian. Berhenti di situ. Soalnya yang nggak ada kekompakan mau ngirim pasukan perdamaian, nggak ada duitnya juga, kayak gitu-gitu. Jadi situasi ekonomi negara-negara utama mempengaruhi. Jadi kalau kesan saya sih sampai ini negara-negara yang P5 ini ngerasa settled dengan ekonominya, terus juga nyaman dengan posisinya masing-masing. Kalau sekarang kan Rusia masih disudutkan juga, kemudian Cina juga takut lah dia macem-macem sama Amerika juga gitu. Ya udah gantung aja. Jadi dengan situasi seperti sekarang sebenarnya PBB itu fungsinya lebih banyak sosial budaya. Kemudian fungsi ekonomi to some extent itu juga sangat terbatas saya. Keamanan jelas susah. Berarti kurang signifikan sebenarnya perannya kalau melihat situasi sekarang. Dengan situasi sekarang nggak bisa optimal. Sejauh ini Mbak, karena adanya perang seperti ini ya antara Iran, Israel dan Amerika, dan semoga aja memang benar-benar selesai ya mereka ya. Nah, dampak signifikan ke Indonesia ini apa nih? Pertama harga energi. Harga energi itu biasanya kalau udah sempat naik, itu akan tinggi terus. Oh gitu. Ya, dari sejarahnya begitu. Jadi walaupun kemarin kita udah sempat tepuk tangan gara-gara ada pengumuman ceasefire ya, gencatan senjata, kan sempat turun tuh harga minyak. Cuman kalau pengamat minyak kan saya lihat perhatiannya selalu bilang ini nggak lama nih. Biasanya kalau kan minyak itu masih berdasarkan supply demand. Dengan ketakutan orang bahwa akan terjadi sesuatu yang sifatnya krisis, akhirnya mereka cenderung nyetok ya. Benar. Nyetok. Indonesia aja pengen nambah stok kan akhirnya kan, dari cuman sekitar 18 harian katanya mau jadi 30 hari. Kalau negara mau nyetok berarti kan butuh supply lebih kan. Butuh supply lebih, demand-nya udah tinggi, naik dong harganya. Ya udah jadi gitu aja. Jadi langka gitu. Sebagai anak muda nih yang menyaksikan adanya perang antara Iran dan Israel, sepertinya sebaiknya seperti apa kita memahami ini, Mbak? Selain kita hanya share-share juga di media sosial gitu. Gini, kalau kita sebagai anak muda itu sekarang kecenderungannya adalah membaca sepotong-sepotong ya. Tantangannya itu. Padahal politik itu satu ilmu ya, dan politik itu sebenarnya seni. There's a beauty in politics. Kenapa akhirnya orang mendalami ya politik. Dan biasanya kalau orang mendalami politik, akhirnya yang mengemuka apa? Filosofi. Filosofi itu apa? Untuk membuat orang bisa ketemu gitu kepentingannya. Karena kalau politik doang tuh artinya adu kepentingan ya. Siapa yang lebih berpengaruh, siapa yang lebih kuat mungkin gitu ya. lebih kuat gitu kan.
Nah kita tahu dunia itu terbatas kan, punya ruang-ruang keterbatasan masing-masing. Kalau mau diadu terus kepentingannya nggak bakal ketemu gitu. Yang ada malah semakin tajam kan. Jadi makanya yang harus dihayati kalau dalam politik itu filosofinya apa. Kita sebenarnya memperjuangkan apa sih, atau yang bikin kita nggak cocok apanya sih gitu. Jadi kalau saya melihatnya coba baca lebih dalam supaya nggak sepotong-sepotong, sehingga kita juga tidak mudah terbawa, termakan satu sisi emosi apalagi ya. Pernah dengar nggak namanya perang asimetris? Apa tuh, baru dengar nih. Nah, perang asimetris dan perang hibrida itu kalau di antara. Hibrida kayaknya pernah dengar. Pernah dengar ya. Jadi perang di masa sekarang, udah mulai kita sekarang sebenarnya, itu adalah informasi. Tentu kalau perang asimetris artinya nggak sama ya antara yang kaya negara yang mampu secara militer berhadapan dengan negara yang sebenarnya kroco gitu loh secara militer. Nah kita kan kemungkinan bisa berada dalam posisi itu ya. Kita nggak mungkin tahu persis apa yang dipikirkan Amerika atau negara adidaya seperti Rusia. Kita nggak mungkin tahu persis. Kemampuan militer kita juga di bawah mereka. Tapi bukan berarti kemudian kita nyerah kan. Itu satu. Kalau hibrida apa? Dari pihak mereka dan siapapun itu bisa memainkan informasi. Dia masuk ke populasi, ke penduduk. Untuk apa? Ngocok situasinya. Sehingga negara itu bisa kalah hanya karena perang informasi juga. Nah itu yang harus kita waspadai. Jadi perang jangan sampai di situ, karena senjata is not everything. Dan berbeda dengan era dulu tahun 90-an, tahun 70-an di mana orang masih berlomba-lomba bikin senjata pemusnah massal. Kalau sekarang orang justru pengennya kalau bisa tidak terluka orang. Makanya ada unmanned vehicle misalnya, senjata yang nggak usah dikemudikan orang gitu, tanpa awak, nirawak, tapi orang takut. Nah, itu dengan cara apa ya? Informasi kan? Informasi yang disebarkan itu ya, benar. Tinggal informasi. Jadi kan berarti adu pinter. Jadi berpintar-pintarlah orang Indonesia. Iya. Jangan gampang terhasut Jangan karena gampang membaca informasi harus secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Lebih banyak dibaca lebih baik. Sejauh ini Mbak sebagai pakar hubungan internasional sudah berapa lama? Kenapa memilih hubungan internasional? Pertama kali motivasinya apa? Saya dari kuliah tahun 99 ya. Saya kuliah kan 94. Mulai kuliah tuh tahun 94. Waktu itu hubungan internasional jelas belum masih baru banget lah ya, sebagai satu bidang ilmu. Belum lama saya di Universitas Indonesia dulu kuliah. Jadi waktu itu sih motivasinya lebih ke expanding my horizon, cara pandang kita supaya lebih nggak terbatas di Indonesia. Karena waktu saya anak-anak, saya dari keluarga biasa-biasa aja lah, sangat sederhana. Sehingga satu pertanyaan yang selalu menghantui gitu, orang tua saya sangat senang membaca. Selalu kami dilangganin, walaupun kami hidup sederhana, tapi apa yang nggak pernah kurang? Koran ya, dari kecil itu ya. Dari kecil, dari saya ada foto-fotonya itu. Saya masih umur 5-6 tahun aja saya udah kerjanya buka-buka, liatin gambar apapun. Jadi dibacain, di apa gitu. Karena apa? Menurut orang tua kita itu harus bisa ngelihat lebih luas. Yang terjadi itu bukan cuma yang di kampung kita, di halaman rumah kita, tapi banyak hal. Dan dari masih muda, dari masih SMP bahkan, saya tuh udah mikirnya gini, kenapa sih orang lain kok ada yang kaya banget, sementara kok kita enggak? Pertanyaan itu seperti menghantui di kepala saya ya. Jadi dengan satu pertanyaan itu saya selalu berusaha mencari jawabannya. Jawabannya dengan masuk di hubungan internasional ini. Iya. Apa yang Mbak dapatkan setelah membuka horizon itu? Ada sesuatu yang sifatnya individual, keterbatasan individual, tapi juga ada yang sifatnya struktural dan sistemik. Ya, jadi kita nggak bisa bilang, oh kamu kurang beruntung gitu, karena kamu kurang berpendidikan lah, kamu kurang bergaul lah, itu kan individualis ya, hanya melihat sebagai individu. Padahal banyak hal sebenarnya bukan masalah individu, tapi secara struktural di masyarakat itu sudah terbentuk kesenjangan-kesenjangan. Kemudian juga di tingkat global itu kesenjangan itu dibentuk. Misalnya kita kok jadi negara utang melulu, itu ternyata memang diciptakan seperti itu. Kenapa saya bisa tahu ya? Dan karena ada desainnya. Pengaruhnya ya. Betul. Jadi kita bisa lihat. Karena Mbak apanya?
karena desainnya. Desainnya sistem keuangan dunia gitu. Kita jadi nggak bisa misalnya lihat orang lain kerja di bank gitu ya. Terus kita keren banget ya gitu. Pikir dulu bank itu tugasnya apa sih? Kan lending. Memberi pinjaman dan utang. Utangnya uangnya dari mana? Uang kita dia puterin kayak gitu-gitu. You can only learn something like that and get more insight, dapat lebih cerah ketika kita ngerti sistem internasional. Karena sistem perbankan itu kan global, bukan Indonesia doang yang bikin terus disetujui gitu. Jadi selain masuk ke perpolitikan dan geopolitik, masuk juga ke situ. Makanya terus aku tertariknya politik ekonomi, karena menurutku lebih bisa membuka banyak cara melihat sesuatu lah ya. Gitu. Jadi kebijakan politik itu juga berdampak nanti ke ekonomi, begitupun sebaliknya. Dan di eranya Pak Prabowo ini terasa sekali ya kebijakan politik ekonomi ini. Iya. Oke. Nah, selama menjalani karir di bidang hubungan internasional, momen apa nih yang paling mengubah pandangan hidupnya Mbak Dina? Momen apa? Momennya tuh mungkin beberapa ya, karena nggak cuma satu kali. Kalau waktu masih muda kita sangat optimis ya, cenderung sangat optimis dan percayalah sama omongan orang gitu. Oh kamu pinter, kamu pandai ini, pandai itu, kan kita dibilang begitu tuh percaya ya, pede gitu kan. Iya, menambah kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Tapi kita juga saya mengalami rangkaian kekecewaan. Nah, dalam aneka kekecewaan itu misalnya ternyata kita office politik, kemudian kita di apa yang kita cita-citakan, dunia HI itu sebenarnya sempit ya. Dunia HI walaupun horizon kita lebar, lapangan kerjanya sempit. Karena orang HI itu umumnya, terutama zaman saya ya, itu masih sangat terbatas di pekerjaan government ya, di pemerintah. Entah kamu masuk Kementerian Luar Negeri atau waktu itu jurnalis ya. Jurnalis sudah karena ya nulis desk internasional biasanya gitu. Tapi lebih dari itu apa gitu kan. Jadi persaingan tinggi gitu. Nah, terus saya berpikir waktu itu lagi-lagi karena saya bukan siapa-siapa ya, orang tua juga orang biasa-biasa saja, kita hidup sangat sederhana. Orang tua saya nggak ada hubungannya sama HI. Tapi ibu saya pernah menjadi sekretaris untuk Pemret di salah satu waktu itu namanya Indonesia Times. Wow. Jadi sebentar sih dia kerja itu, dan dia bukan sarjana, jadi akademi sekretariat aja gitu backgroundnya. Jadi dari situ bisa melihat bahwa yang penting ibu saya tuh bilang gini, kamu itu kayaknya punya bakat nulis, dia cuma bilang gitu. Coba kamu lebih banyak nulis. Saya dikasih tahu begitu bingung waktu itu. Karena di zaman saya kan ruang untuk nulis masih terbatas juga ya. Nulis di mana gitu, nulis apa? Bener. Terus ya udah berarti satu-satunya op-ed kan, opinion itu kan untuk di media di koran itu ya. Itu namanya mencoba masuk di situ kan susah banget. Susah banget ya Mbak ya. Susah banget. Ya siapa kamu gitu kan, mau menulis opini, emang kamu siapa gitu kan, intinya gitu. Tapi jadi antara tadi ya, kita punya kepercayaan diri, diberi kepercayaan sama orang tua, tapi juga kecewa berkali-kali, ditolak-tolak terus. Tapi dari situ saya ada cuma satu. Pokoknya satu kali harus bisa. Dan memang saya akhirnya pas tahun saya kuliah kan mulai 94. 96 saya ngambil magang sambil kuliah. Waktu itu kuliah media memang. Jadi magang di koran. Koran dekat rumah, jadi bisa jalan kaki. Enak tuh ongkosnya murah, ongkosnya murah dan kita dapat honor ya kan. Honor per tulisan, dan waktu itu karena masih anak baru saya nggak dikasih yang serius-serius, jadi nulisnya tentang fashion show, topik-topik humanities. Jadi kita harus mau mulai dari sesuatu yang kayaknya receh gitu ya. Tapi kalau saya punya keyakinan waktu itu terus pasti ada alasannya. Orang mau balik lagi minta tulisan saya. Terus sampai suatu titik saya kan dikasih kolom depan. Oh wow. Iya. Nah dari situ saya makin yakin bahwa berarti ada sesuatu yang saya bisa, orang lain nggak bisa. So ask that to yourself. Nggak ada bisa tanya sama orang lain. Cari, kalau belum ketemu ya cari aja terus ya sampai ketemu ya. Dan di situ kemudian saya tahu ada satu job
yang saya ciptakan sendiri, namanya ideapreneur. Iya, itu gimana tuh jobnya, Mbak? Ya, jadi orang bilang kan entrepreneur tuh kan wirausaha, biasanya kan bikin produk apa gitu nih. Produknya apa? Ide. Ide, oke. Gitu. Ide itu mahal loh. Ide itu katanya mahal gitu. Zaman saya, tapi kan orang belum tahu ide itu mahal. Untuk sampai orang mau kasih harga mahal ke saya, itu apa? Tekun kan. You have to keep producing. Gak ada yang minta saya nulis pun, saya tetap nulis. Makanya akhirnya saya bikin disiplin. Setiap seminggu bisa 1 tulisan. Oke. Seminggu 1 tulisan. Akhirnya apa? Update kan? Iya, Selalu update. Jadi orang mau nanya sama saya, jadi artinya nggak ada yang minta pun saya harus terus. Dan itu sampai ternyata itu yang mengawali Mbaknya sekarang juga sampai sekarang ini sampai ya. Sekarang walaupun saya nggak kerja di Kementerian Luar Negeri, tapi saya mengajar para diplomat. Betul gitu. Dan membuat salah satu jurusan juga ya di kampus apa Betul, di Paramadina dulu. Universitas ya, Paramadina menjadi pendiri pasca sarjana. Tuh jadi jangan apa ya, kekecewaan itu harus membantu kita untuk bisa melihat sebenarnya sisi lebih kita apa. Ya, karena seringkali orang gagal di satu tempat tuh bukan karena kita nggak mampu, tapi nggak cocok. Oke, nggak cocok. Jadi cari terus sampai ketemu yang cocok gitu ya. Oke. Nah sekarang aku mau nanya, ada 2 pilihan. Ini mitos atau fakta? Nanti Mbak Dina jawab ya. Oke. Hubungan internasional itu cuman urusan negara dengan negara. Mitos. Mitos ya? Mitos banget. Karena sebenarnya luas ya. Luas. Sampai sistem perbankan tadi juga. Iya. Dan jangan dikira juga masyarakat sipil seperti saya nggak berpengaruh. Saya merasa termasuk orang yang sangat beruntung bisa akhirnya banyak terlibat di 1.5 track diplomasi, dialog. Jadi 1.5 track dialog. 1.5 track itu artinya apa? 1 track, biasanya kan kalau yang government to government itu namanya track 1. Government ketemu sama government, confidential, informasi dan lain-lain. Saya nggak bisa masuk ke sana. Biasanya track masyarakat sipil itu namanya track 2. Track 2 itu kumpul ya, share hasil penelitian lah apa, terus menghimbau, biasanya gitu-gitu kan. Saya selalu diajak yang 1.5 track, dan di era saya itu baru waktu itu. Selalu diajak. 1.5 track tugasnya apa? Yang orang non pemerintah seperti saya membuka informasi, buka jalur misalnya sama Cina atau sama Jerman atau sama siapa. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang serupa dengan kita juga, non pemerintah. Kita ini ngobrol, dialog seterbuka mungkin, mancing mereka ngomong. Nanti kan pemerintahnya dengar. Disitulah terbuka jalur komunikasi baru, kemudian juga kebijakan opsinya baru. Benar-benar dengan jaringan yang kita miliki tentu dengan saja jaringan miliki. Dan tadi karena saya sudah demikian menghayati politik, saya kalau diskusi itu selalu basisnya filosofi, bukan lagi sekedar isu gitu. Jangan yang di depan mata. Kalau di depan mata doang tuh kita nggak bisa lihat gambaran yang lebih lengkap kan. Ngajakin orang lain ngomong sampai bisa kena ke hati, itu kan ada ilmunya kan, ada ketekunannya di situ. Nah itu gunanya kita masuk ke 1.5 track, hubungan internasional. Jadi nggak nonsense. Justru sekarang banyak jalur itu dibuka lewat non pemerintah. Iya benar, aku setuju sih itu. Oke, kalau mau kerja di bidang hubungan internasional harus sekolah di luar negeri, benar nggak? Nggak. Mitos atau fakta? Mitos ya? juga. Tapi memang kalau kita pernah kuliah di luar negeri, pernah bekerja di luar negeri, itu panca inderanya udah terangsang. Iya. Lebih sense-nya lebih dapat ya. Sense-nya udah lebih dapat. Jadi kalau belajar HI, saya sarankan kalaupun sampai enggak punya kesempatan kuliah di luar negeri atau bekerja di luar negeri, minimal kalau saya udah dua-duanya saya dapat. Dan itu lewat beasiswa sebenarnya gampang ya. Nggak terlalu susah itu juga. Itu harus kalian persiapkan. Harus dipersiapkan. Kalaupun enggak, keliling lah ke negara-negara lain. Sehari 2 hari ngerasain, tapi perginya jangan ke mall ya. Iya, jadi warga lokal gitu mungkin ya. Iya benar. Terus jadi kita bisa melihat datang ke museum, lihat juga ketemu sama orang-orang yang memang sehari-hari ngurusin kayak kita, minimal wartawan. Itu jadi bisa sharing ya. Iya, bisa sharing. Karena wartawan tuh banyak ilmunya sebenarnya. Wartawan itu banyak ilmunya. Iya, setuju. Oke. Nah, negara kecil nggak punya pengaruh dalam politik global. Mitos atau fakta? Mitos. Padahal berpengaruh ya. Kayak Israel itu kan kecil. Iya. Tinggal gimana kita maininya kan.
Ya, Korea Utara juga kecil, Korea, tapi iya. buktinya bikin sebel melulu. Iya, bener. Taiwan juga. Taiwan juga kayaknya kecil, Hong Kong, Singapura. Singapura, wah itu Iya, lagi. kan kecil tapi Jauh kok lebih bisa cabai rawit maju, gitu. bener. Iya. Oke. Israel dan Iran belum pernah benar-benar terlibat perang langsung. Mitos atau fakta? Baru sekali ini sih perang terbukanya langsung di antara mereka. Baru kali ini ya, yang kemarin Israel membunuh siapa tuh di Iran, Mbak? Oh, karena dia nyerang ininya, embassy-nya segala iya. macam, ya. Kan nggak sampai perang ya? Iya, nggak sampai perang tuh, bener. Baru kali ini Baru berarti kali ya. ini, ya. Oke, Timur Tengah adalah kawasan paling tidak stabil di dunia karena minim demokrasi. Bukan karena demokrasinya, tapi karena resources-nya. Itu yang diperebutkan sebenarnya ya, Mbak ya. Atau Pokoknya paling hati-hati deh di negara yang kaya sumber daya alam. Karena dalam sejarahnya itu justru negara yang paling tidak stabil politiknya, Gitu diguncang, ya. Gitu. Karena banyak kepentingan yang akhirnya pengen main. Iya, Gitu. Kalau soal otoriter di Timur Tengah itu sudah pernah dicoba waktu itu, Amerika nih yang punya filosofi itu tuh, dibikin demokrasi mungkin jadi lebih stabil. Kenyataannya Arab Spring, yang ada malah kemiskinan dan failed state berapa Iya, negara tuh. bahkan ada yang bilang apa sih namanya, dengan adanya demokrasi ini sebenarnya propaganda dari negara-negara barat itu untuk Masuk. Iya, masuk ke Indonesia misalnya salah satunya. Iya. Oh. Oke, Indonesia bisa memainkan peran penting sebagai penengah konflik Timur Tengah. Tidak terlalu ya mungkin. Mitos atau fakta tuh, Mbak? Saat ini masih mitos. Oke. Nah, gini, gimana ya ngomongnya? Jadi kalau kita memainkan peranan, kita harus kuat di ekonomi dan kita kuat di intelijen. Karena dua ini adalah modal besar untuk berdiplomasi. Jadi ini kuat, terus tim diplomasinya kuat, baru bisa disalurkan, dichannelkan itu sumber-sumber informasi dan kekuatan itu menjadi postur yang menghadirkan respect dari negara lain. Jadi ekonomi dan intelijennya kuat. Kita belum ya. Belum. Masih berkembang juga ya, Mbak. Iya, ya. kita masih mondar-mandir di forum lah. Kalau di Iya, forum kita memang gagah ya. Di forum kita relatif gagah lah, tapi ya, karena dengan narasinya itu gagah narasinya. kan. Ini saya mengkritik terutama era yang baru-baru ini ya, Iya. yang 10 Iya, Mbak, tahun gimana tuh belakangan melihat? ini. Aku juga agak-agak sebel. Maksudnya kalau era-era macamnya Soekarno itu kan, itu perjuangannya sampai bisa bikin forum. Nah, itu kan itu era mereka bikinnya forum, susahnya betapa bikin forum. Mereka diperhitungkan istilahnya. Diperhitungkan sampai bisa orang mau gitu kan datang ke acara gitu. Iya. Nah, kalau kita kan udah take it for granted, akhirnya bikinnya forum lulu gitu kan, udah kayak event organizer aja kan. Tapi nggak tadi posturnya itu sebenarnya di belakangnya orang mikir terus follow up-nya apa? Gitu ya. Jadi memang kita bolak-balik forum terus. Masih ya. terlalu banyak forum. Oke, sampai menteri-menteri juga kita kan seperti itu rasanya. Aduh. Oke, Mbak Dina kan juga ngonten nih. Kalau misalnya teman-teman Medcom, sobat Medcom di rumah yang nonton ini, kira-kira mau akses ke informasi Mbak Dina kemana nih? Aku punya YouTube Dina on Diplomacy. Dinanya nama saya ya, DINNA. Oke. On Diplomacy. Nah, Oke. itu Itu bahas podcast atau gimana? Monolog. monolog. Monolog ya. Monolog. Jadi memang aku yang Kalau emang kalian cerita. tertarik nih hubungan internasional dan melihat dunia perpolitikan di internasional sekarang ini. Nah, terakhir nih Mbak, apa pesan yang ingin Mbak sampaikan ke anak-anak muda yang tertarik terjun ke bidang hubungan internasional atau studi global? Kan sekarang semenjak adanya kabur aja dulu, itu kayaknya yang ngelamar apa sih beasiswa tuh banyak ya. Tapi banyak juga yang ditolak. Nah, ini gimana pesannya Mbak? Apakah harus kita memang untuk studi ke luar negeri itu? Gini, yang terjadi sekarang itu adalah inflasi sarjana. Ya. Sarjana banyak sekali. Iya, dan kendalanya itu adalah kalau saya perhatikan kecenderungannya adalah mencari nilai tinggi. Dan dipikir dengan nilai tinggi udah pasti secure hidup akan aman, damai, sejahtera dan Nah, kalau mau cari apa yang 4,0 di sini banyak banget Mbak yang kumlaut. iya, tapi kita tahu justru asal tahu aja ya, para pengusaha itu misalnya pemberi kerja itu nggak dilihat. Yang dilihat apa? Dia bisa kerja enggak, mau kerja keras enggak gitu. Karena dunia nggak pasti. Dunia nggak pasti itu artinya apa? Kita butuh orang yang tekun, bukan orang yang ngaku pinter.
tapi nggak mau kerja. Benar-benar. Itu jadi HI itu benar-benar harus banyak yang dibaca. Banyak sarjana HI yang saya temui itu justru males baca, nggak. Oh gitu ya? Ya, dan nggak familiar dengan terminologi-terminologi yang sebenarnya hanya bisa didapatkan dan dihayati kalau baca emang. Dan itu kelihatan ya pada saat Kelihatan, komunikasi ya. kelihatan banget. Hubungan internasional tuh harus banyak baca ya ternyata. Iya, harus banyak baca karena kalau enggak pasti ketahuan ya, akan ekspresinya pun ketahuan. Jadi diksi-diksi diplomasi, bahasa diplomasi itu banyak sekali pilihannya. Terus yang kedua mungkin suggestion-nya nggak usah terlalu tertarik sama pansos. Pansos tuh banyak Panjat banget sekarang sosial. ya. Kayaknya kalau nggak followersnya di Instagram banyak itu kayaknya nggak diakui oleh dunia ini gitu. Iya, dan pengen cepet kelihatan sukses gitu kan. Anda akan merasakan ya bahwa dalam hidup itu sebenarnya lebih ke soal mengelola kekecewaan, mengelola kegagalan, itulah yang membuat kamu sukses. Jadi sukses itu bukan apa yang dilihat orang, wah. Tapi kalau kamu sudah melalui berbagai macam kekecewaan dan kamu survive, kamu malah menemukan kekuatan kamu gagal tapi kamu tetap tahu kekuatan kamu di mana dan kamu bangun terus di situ, itulah baru sukses. Gitu. Jadi artinya kan nggak tampil di depan publik pun sebenarnya no problem, orang akan cari kamu. Orang tuh pada dasarnya butuh hari ini orang yang bisa kerja, mau kerja, tekun. Apalagi loyal ya, itu udah pasti. Loyal itu kayaknya agak susah untuk zaman sekarang ya Mbak. Untuk zaman sekarang ya, loyal. Padahal loyal itu nggak harus sama orang ya. Loyal itu pada ilmu misalnya, atau loyal pada kebaikan. Itu paling susah nih. Orang zaman sekarang kan gampang dicurangin orang misalnya, terus berpikirnya saya aja dicurangin, ngapain saya baik sama orang gitu. Nah, itu yang loyalitas pada spiritualitas, bahwa kita tetap baik walaupun kita dijahatin orang. Itu konkret loh, itu benar-benar membawa rezeki buat kita. Karena Mbak Nina ini juga punya perusahaan Synergy Policies. Synergy Policies, jadi bisa tahu juga yang membaca karakter orang masing-masing, apalagi Gen Z sekarang ini ya yang sedang dibicarakan kayaknya di semua forum pasti membicarakan Gen Z dan tingkah lakunya gitu ya Mbak ya. Iya, dan teman-teman saya kan juga udah di tataran semua punya perusahaan ya rata-rata ya, terus atau HR atau bahkan bagian komunikasi seperti dirimu. Kendalanya adalah ketekunan untuk jatuh bangun tuh bareng gitu loh. Sebagai satu teamwork. Nah, jangan individualis. Tidak instan juga gitu. Jadi memang pokoknya harus sabar lah. Gitu. Benar-benar harus untuk mencapai satu titik kita harus sabar prosesnya sebenarnya Mbak ya. Jadi mendefinisikan ulang sukses ya. Benar-benar ternyata hubungan internasional itu nggak cuma ngomongin hubungan antar negara ke negara, tapi juga sampai ke detailnya juga, filosofinya juga ada ya Mbak. Iya, luas karena kita sekarang hubungan internasional itu ada lingkungan hidup, ada kemudian cyber, kemudian ada juga kaitannya misalnya dengan media, perbankan, kemudian ini investasi, itu HI semua tuh sekarang. Jadi kalau kita mau membuka mata dan serius menjalaninya, itu sebenarnya kita menciptakan lapangan kerja baru. Berarti studi ke luar negeri dianggap penting juga ya sebenarnya untuk membuka wawasan itu ya. Penting membuka wawasan itu dan buka network. Siap. Terima kasih Mbak Dina sudah sharing insight-nya di Medcom. Sampai jumpa di next episode. Dadah.